Pak, ini rahasia. Di setiap dakwah saya pasti diikuti dengan salawat Jibril. Dengan salawat Jibril ini sudah tahunan saya amalkan. Di setiap doa-doa yang kita panjatkan, insya Allah dengan salawat Jibril akan mengantarkan dan Allah akan memudahkan. Ilmu tinggi ini Pak, amalkan salawat Jibril, habis salat subuh 1000 kali. Jangan mentongki berdiri, jangkit tetong, ajak lakukan segala sesuatu. Amalkan sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Segala permintaanmu Allah akan mudahkan segalanya. Alhamdulillah, usai kita melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, mudah-mudahan insya Allah segala amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdoa kepada Allah bagi yang punya usaha, mudah-mudahan dimudahkan usahanya, mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya, dimudahkan segala bisnisnya, semakin lancar dan semakin berkah hartanya. Amin ya Rabbal. Karena sikap seseorang itu tergantung hatinya. Ketika hatinya tidak akan pernah terputus hanya mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah nikmat yang Allah berikan kita kepada kita juga tidak akan pernah terputus. Makanya keselamatan seseorang tergantung hatinya, kecelakaan seseorang tergantung hatinya, murahnya rezekinya seseorang tergantung hatinya, dan susahnya kehidupan seseorang tergantung hatinya. Makanya yang perlu kita tata adalah hati. Karena jangan sampai hati tak yang rusak, maka usaha apapun itu tidak akan bisa kita mampu mendapatkan. Tapi sesederhana usaha itu, kalau hatinya senantiasa zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah Allah akan mudahkan segalanya. Maka segala sesuatu keputusan itu ada dalam diri kita. Maka banyak-banyaklah berzikir la ilaha illallah atau baca salawat sallallahu alaihi Muhammad. Maka insya Allah di setiap zikir-zikir yang kita ucapkan itu adalah jalan supaya Allah mempermudah segala urusan, jalan supaya Allah mempermudah segala usaha, supaya bisnis tak semakin lancar dan insya Allah berkah. Kenapa berkah? Karena asalnya semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita harus punya keyakinan bahwa rezeki itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terhadap sikap kita terhadap orang. Ya, ada yang bertanya, Ustadz, kenapa begini usahaku? Seakan-akan saya sudah berusaha luar biasa, tapi seakan-akan tidak menghasilkan, bahkan menjadi minus, Ustadz. Karena kenapa? Salah satunya mungkin kita hubungan tak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang bermasalah. Bagaimana? Kenapa bermasalah? Ketika suara azan berkumandang, Allahu Akbar, seakan-akan biasa-biasa saja, bahkan cuek-cuek saja, bahkan tidak enggan dan tidak mau melaksanakan perintah Allah. Solat cuek-cuek saja, subuh tidur, duhur capek, asar sibuk, maghribi pergi urusan yang lain, isya semua terlewatkan, biasa-biasa saja. Maka jangan tanyakan kenapa rezeki kita hari ini semakin sukar, karena hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah dimuliakan. Nah, makanya para alim ulama berkata, ketika engkau ingin mudahkan, ketika Allah ingin mudahkan segalanya, maka mudahkan urusannya orang lain. Karena barang siapa yang memudahkan urusannya orang lain, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Makanya Pak, Bu, perlu kita perhatikan tetangga, perlu kita perhatikan adalah tetangga sesama yang lain, karena bisa saja dengan doanya tetangga Allah murahkan segala urusan. Makanya kata Nabi di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam salah satu hadis dijelaskan bahwa isnani la yanduru ilaihima yaumal qiyamati. Ada dua sifat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan pernah dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di yaumul qiyamah. Dan ini juga salah satu supaya rezeki kita tidak akan pernah lancar. Pertama, yakni qati'ur rahimi, adalah orang-orang yang senantiasa memutuskan silaturahmi. Banyak bombeknya. Siapa mau beli dagangan tak kalau banyak bombek tak? Betul? Siapa yang mau ambil itu dagangan tak kalau banyak bombek tak? Di tetangga kanannya ada bombeknya, di tangan kirinya ada bombeknya, di depan rumahnya baku bombek, di belakangnya lebih-lebih.
Di atas mami tidak. Seandainya bisa nabombe langit, nabombe tongi. Saking tidak baiknya sifatnya. Makanya yang perlu diperhatikan adalah sikap kita. Bagaimana terhadap tetangga kita. Pernah aja kita kasih kalau ada rezeki kita. Bagaimana mau doakan ki? Nah kita tidak pernah kasih. Makanya sebaiknya ketika Allah berikan ki rezeki, banyak-banyak kau bantu orang lain. Insya Allah timbal baliknya itu akan kembali ke dalam dirimu. Timbal baliknya itu insya Allah keselamatan akan kembali ke dalam dirimu. Nah ya tona apa pesanan regurut apa? Menurut para alim ulama, barang siapa orang mendoakan selamat, maka insya Allah 40 keselamatan akan kembali ke dalam dirinya. Tapi barang siapa orang mendoakan celaka, maka 120 kecelakaan kembali ke dalam dirinya. Itu tidak baiknya kalau sifat yang tidak baik. Jangan tanyakan kenapa rezeki kita seakan-akan seperti ini. Jangan tanyakan kenapa usaha hanya seperti ini. Karena mungkin terhadap sikapmu terhadap tetanggamu ada yang tidak sempurna, bahkan ada yang tidak baik. Maka salah satu untuk mempermudah rezeki, salah satu supaya baik rezeki kita, salah satu supaya banyak panjang umur kita adalah memperbaiki silaturahmi antara satu dengan yang lain. Paling tidak pura kimak berikan salam, pura kimak berjamaah. Paling tidak kita salam-salaman. Itulah hikmahnya dikumpulkan di Masjid Kuba, dirangkaikan salat berjamaah di masjid. Habis itu ada tausiah-tausiah supaya duduk dulu. Setelah sudah duduk ceramah, sudah berdoa, kita saling bersalam-salaman. Tabe Pak Haji, salamaki. Tabe Pak Haji, berkah selalu. Tabe Pak Haji, mudahkan segalanya. Segala ucapan-ucapan yang kita bali, ucapan-ucapan yang kita temani, maka itu akan doa terhadap buat kita dan psikologinya terbalik. Beda itu Pak. Beda pasti perasaan. Orang-orang yang hanya sendiri, seakan-akan sendiri ji. Silaturahmi tidak baik. Diajak bertetangga diam-diam, maka dia ugi aga tuh, loko maga. Betul? Ada orang begitu. Habis sholat langsung terbang, langsung pergi. Datang itu begitu sekarang. Belum pakai doa langsung berdiri. Masukku saya duduk-duduk dulu bos. Jangan ku terlalu sibuk. Betul? Paling ini 7 menit. Ya sudah nih duduk. Sudah pergi. Yang mau salah sunat ya silakan. Tidak salah sunat juga tidak apa-apa. Hukumnya sunat. Yang penting kita bersilaturahmi. Bagusnya tong tabe ustaz. Ada waktu sebentar malam. Ada. Habis apa? Habis isya. Bisa ke kopi? Oh itu memang ku cari. Weh subhanallah. Mudah-mudahan ada sebentar panggilan kopi lagi. Ya, saya kan orang Bulukumba ahli dengan kopi. Tapi saya bertanya, adakah di Sorong durian? Ada. Mana Pale? Tidak ada betina. Cari taji. Ya. Alhamdulillah. Kita salawat dulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sekali. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Masya Allah. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Salawatullah. Pak, ini rahasia. Di setiap dakwah saya pasti diikuti dengan salawat Jibril. Dengan salawat Jibril ini sudah tahunan saya amalkan. Di setiap doa-doa yang kita panjatkan, insya Allah dengan salawat Jibril akan mengantarkan dan Allah akan memudahkan. Ilmu tinggi ini Pak, amalkan salawat Jibril habis salat subuh 1000 kali. Jangan mentongki berdiri, jangkit tetong, ajak lakukan segala sesuatu. Amalkan sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Segala permintaanmu Allah akan mudahkan segalanya. Amalkan itu Pak. Ini hal yang
biasa, sederhana, pendek tapi kencang. Ada juga besar tapi lobet. Yang kita inginkan pendek amalan tapi kencang dan tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa gunanya besar kalau hanya lobet ji? Ada yang lobet di sini? Sama-sama jadi lobet. Ya, kita berpuasa. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah. Pertama, katiur rahimi. Yang kedua, wajar rusuh, tetangga yang tidak baik. Semua tetangganya dia benci. Hindari Pak. Tidak akan pernah bakalan rezeki kita itu lancar kalau kita saling membenci, saling menghujat, saling kanak-kanai, sipaka pau, tapi harus sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka ingat. Itu asas orang Bugis, asas orang Makassar, asas orang kita adalah harus saling sipaka lebih, saling menghargai. Sipaka tahu, menghormati antara satu, sipaka ingat, saling mengingatkan ketika ada yang salah. Wajar kalau kita saling mengingatkan karena manusia itu tidak pernah tidak pernah luput daripada kehilapan dan kesalahan. Mudah-mudahan kita saling mengingatkan. Allah mudahkan segala urusan, Allah mudahkan segala, dan insya Allah Allah lancarkan. Mudah-mudahan semua yang hadir pada siang hari ini naik haji dan umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa maghfiratan indal maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najahata minan nar wal afwal indal hisab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina wa qurratan waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma afiqil aqwamit thoriq wa billahi taufiq was sadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.